Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah memberikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskannya. Dan semoga kebaikan itu, semua kebaikan itu selalu diberikan kepada kita semuanya. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa kita. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa jangan lupa bersyukur. Tetap selalu saya katakan dan saya ingatkan, jangan lupa bersyukur. Selalulah katakan alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah rezekiku berlimpah, alhamdulillah ya Allah aku kaya, aku sehat. Katakan itu. Mau tidur, berdoa dulu, kemudian bersyukur. Bangun tidur, bersyukur. Selalu katakan itu. Insya Allah deh, kalau kita rutin melakukan itu, insya Allah hidup kita itu pasti berubah. Karena salah satu ciri kalau kita ingin hidup berlimpah, itu salah satu caranya adalah dengan memperbanyak atau selalu bersyukur. Caranya begitu. Termasuk kalau kita ingin sesuatu, berdoa dengan cara bersyukur itu powerful. Misalnya ingin hutang lunas, tulis tuh di kertas hutang kita, misalnya 100 juta. Alhamdulillah ya Allah hutangku 100 juta lunas terbayar. Kemudian tiap malam itu bangun tidur, kertas itu kita tempel ke dada, kita bilang alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah. Bangun tidur juga sambil kita membayangkan, memvisualisasikan bahwa seolah-olah hutang kita itu benar-benar lunas. Itu kalau kita lakukan casplong banget tuh. Ya nggak usah pikirkan deh bagaimana caranya, nanti dari mana jalannya, itu urusan Allah. Apalagi di samping kekuatan visualisasi, ditambah lagi kekuatan keyakinan kita pada Allah dengan ibadah pada Allah, riyadhah kepada Allah, ini masya Allah lebih dahsyat. Ya baik, seperti biasa ya, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan hubungi saya. Yang ingin sharing terkait masalah utang, masalah kehidupan, insya Allah bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Dan mau yang bergabung di grup silakan hubungi saya, nanti saya akan kasihkan linknya. Baik teman-teman semuanya, saya hari ini kasih materi tentang hutang ya, karena memang yang japri ke saya itu baik yang di grup atau yang secara pribadi itu japri saya itu keluhan utangnya luar biasa. Dan saya memahami itu ya, bahwa memang kalau kita lagi banyak utang ini kan ya siang itu ketakutan, karena takut ditagih, mau keluar rumah itu malu, kemudian kita serba salah deh, malam itu nggak bisa tidur, kepikiran, puyeng lah, pusing gitu. Bahkan banyak tuh orang-orang yang gara-gara hutang itu stres hingga bunuh diri. Banyak tuh sih contoh-contoh ya gitu, tentang orang-orang yang punya banyak hutang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah terkait masalah hutang ini teman-teman, berkali-kali saya selalu katakan ya, bahwa hutang ini ranahnya Allah, wilayahnya Allah. Kita nggak bakal mampu masuk ke sana. Siapapun orang yang masuk ranahnya Allah nggak bakal mampu, pasti oleng dan pasti kita stres sendiri. Di grup itu selalu saya sampaikan bahwa kalau kita ingin hutang kita selesai, pakailah cara Allah, beribadahlah pada Allah. Makanya cara pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin keluar dari jeratan hutang itu taubat dulu ke Allah. Terus gimana hutangnya? Ya iya, saya paham ya, hutang itu tetap harus kita bayar. Gimana ikhtiarnya? Gimana solusinya? Saya katakan ikhtiar solusi itu ntar dulu deh, nanti dulu deh. Yang penting kita taubat saja dulu ke Allah, datang dulu ke Allah, minta ampun ke Allah, akui sejujur-jujurnya dari hati kita yang paling dalam ini bahwa kita ini benar-benar berdosa, banyak salah, semua kesulitan, banyaknya hutang kita itu disebabkan karena dosa kita. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan itu taubat ke Allah, banyakin istighfar, kemudian banyakin sholat taubat gitu ya. Benar-benar kita memohon ke Allah tuh, dan kita bertekad, berjanji nggak mau mengulangi perbuatan hutang itu lagi, apalagi hutang riba. Itu yang paling penting. Sholat taubat, banyak istighfar, astagfirullah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, itu dulu. Terus usaha kita bagaimana untuk lunasi hutang itu? Iya saya paham. Tapi dalam kondisi kita ketakutan, mentok gitu ya, nggak tahu lagi, stres, apalagi sudah bertahun-tahun hutang kita nggak lunas-lunas. Ya, yang menurut saya yang perlu diperbaiki itu hubungan kita ke Allah. Kalau ikhtiar berusaha untuk lunasi hutang itu tetap seperti biasa, kerja, yang berdagang ya berdagang, yang usaha ya usaha, yang bisnis ya bisnis, yang karyawan, yang pegawai negeri kah dan segala macam, tetap lakukan itu. Tapi bedakan
dengan dulu sama sekarang. Yang saat ini teman-teman yang sudah mendengarkan video ini, taubat ke Allah, perbaiki ibadah. Libatkan selalu Allah dalam setiap aktivitas hari-hari kita. Yang tadinya kita bebas aja gitu, nggak ingat Allah, mulai hari ini latih jiwa raga kita itu untuk ingat Allah. Bahwa kita sudah menyadari, sudah bertekad tidak mau mengulang lagi, dan kita berupaya untuk memperbaiki diri, terutama memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman semua. Terus usaha kita apa? Maksud saya gini deh, udah deh jangan fokus cari solusi dulu, cari aja ampunan Allah dulu. Cari ampunan Allah, kemudian datang ke Allah, perbaiki hubungan kita ke Allah, bagaimana menata hati dan pikiran kita supaya benar-benar itu kuat ke Allah, itu dulu deh. Insya Allah kalau Allah sudah ampuni, jalan keluar itu, solusi nggak kita cari, dia akan terbuka. Nah setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Cobalah belajar untuk menerima keadaan dulu. Bahwa kita sedang susah, bahwa kita sedang kebingungan, ketakutan. Coba belajar untuk menikmati itu semua. Dengan rasa kepedihan, dengan rasa ketakutan dan segala macam, nikmatin. Berkali-kali selalu saya katakan, ketakutan yang kita rasakan akibat tekanan hutang itu akan kalah ketika hati dan jiwa raga kita itu benar-benar kuat ke Allah. Akan kalah semuanya itu. Karena kalau hati kita sudah atau jiwa raga kita ini benar-benar bergantungnya pada Allah, benar-benar itu memohon dan memasrahkan sepenuhnya pada Allah, semuanya itu akan sirna. Siapapun yang menagih, siapapun yang meneror itu akan kalah. Karena kita yakin ada Allah yang selalu menolong, ada Allah yang melindungi, ada Allah yang membuka jalan, ada Allah yang akan membantu kita untuk keluar dari jeratan hutang itu. Tapi kalau sudahlah iman, keyakinan kita lemah ke Allah, apalagi ibadah kita lemah ke Allah, ketakutan kita itu makin jadi. Akhirnya solusi jalan keluar keajaiban itu sulit kita temukan. Kenapa? Karena solusi keajaiban itu kuncinya terletak pada ketenangan. Nah, ketenangan itu bisa kita ciptakan ketika kita banyak berzikir ke Allah, ketika kita yakin ke Allah. Terus bagaimana Ustaz, tiap hari ditagih? Ya terus ente mau kemana? Mau ngapain gitu? Gak ada cara lainnya, hadapi itu. Takut Ustaz, takut dipermalukan, terus mau kemana? Gak ada lagi teman-teman. Makanya tadi saya katakan, ketika kita diteror gitu ya, ditagih dengan bahasa-bahasa yang gak enak gitu ya, semuanya itu akan kalah ketika hati dan jiwa raga kita itu kuat ke Allah. Maka minta pertolongan ke Allah dan banyak berzikir ke Allah. Makanya itu teman-teman yang japri ke saya, WA ke saya itu banyakin sholawat, banyakin ngamalin ya latif supaya hatinya lembut. Tujuan itu apa? Tujuannya supaya diri dan jiwa kita ini tenang dulu, netral dulu, dan insya Allah kita bisa berpikir dengan jernih sehingga jalan keluar itu kita temukan. Atau enggak pun kita berusaha untuk cari jalan keluar, kadang-kadang ketika kita berusaha fokus menciptakan ketenangan ini ya, biar padahal sedang lagi diteror nih kan, kadang-kadang tuh secara nggak sadar atau tidak gitu ya, sadar atau tidak itu kadang-kadang ide jalan keluar itu tiba-tiba muncul dalam pikiran kita, harus kesana, harus begini. Atau yang tadinya penagih itu galaknya luar biasa, tiba-tiba karena kita dekatkan hati kita ke Allah, kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala, atau kita ngamalin ya latif, yang tadinya dia galak akhirnya jadi lembut gitu. Bisa aja, dan itu pertolongan Allah. Maka cara menurut saya tepat untuk melunasi hutang itu ya dengan caranya Allah. Itu tadi, taubat ke Allah, belajar menerima keadaan, kemudian perbaiki ibadah dan kuatkan hati kita ke Allah. Insya Allah deh. Jadi kuncinya sudah deh, terima, ridho, sabar, ikhlas. Itu teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.